untuk lamaran yang mungkin udah hampir tembus hampir 1.000 lamaran yang saya lamar. Tapi sampai saat ini saya belum mendapat pekerjaannya. Kalau awal-awal dulu lulus saya relevan sama jurusan. Tapi kalau sekarang apa aja saya coba sih Kak. Harapannya sih ya untuk pemerintahnya lebih janji-janji pas kampanyenya itu tuh lebih ditepatin sih. Kayak 19 juta lapangan kerja itu kira-kira benar nggak bakalan ditepatin atau enggak gitu. Karena kan di sini juga kan banyak banget tuh Kak yang nyari kerja kan. Jadi saya harap lowongannya lebih diperluas lagi. Sekarang kan susah ya Kak. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah PSDM. Di sini kami akan mengangkat isu mengenai banyaknya pengangguran di kalangan anak muda. Apa saja sih hal-hal yang mempengaruhinya? Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan hal ini terjadi? Yuk kita bahas bareng-bareng. Tahukah kamu, menurut data BPS per Februari 2025, ada sekitar 7,28 juta orang yang menganggur. Artinya, ada 5 orang pengangguran dari setiap 100 orang angkatan kerja. Jika dilihat dari rentang usia 15-24 tahun adalah penyumbang paling banyak tingkat pengangguran di Indonesia dengan jumlah 16,16%. Jika dilihat lebih dalam, ada beberapa faktor kenapa banyak anak muda yang masih sulit mendapatkan pekerjaan. Yang pertama, karena adanya fenomena mismatch skill issue, di mana terjadinya ketidaksesuaian antara keterampilan dan tuntutan industri. Banyak anak lulusan SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi yang tidak memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, sehingga sulit memperoleh pekerjaan untuk bersaing. Kedua, lapangan kerja yang masih terbatas dan tidak merata. Kebanyakan peluang kerja kita temukan dan terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan di daerah masih sedikit. Kondisi ini mendorong terjadinya urbanisasi besar-besaran sehingga menimbulkan permasalahan baru di perkotaan seperti pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk. Masalah pengangguran memiliki dampak yang cukup serius loh bagi individu. Hal ini dapat meningkatkan stres, rasa minder, hingga hilangnya semangat hidup. Bagi masyarakat, hal ini dapat meningkatkan masalah sosial, mulai dari meningkatnya angka kemiskinan hingga angka kriminalitas. Bagi negara, potensi bonus demografi dapat terbuang sia-sia karena anak muda yang harusnya produktif malah harus menganggur. Tapi tenang, masalah ini masih bisa diatasi. Ada beberapa solusi yang kita bisa coba, yaitu penyesuaian kurikulum dari jenjang sekolah, meningkatkan skill lewat kursus, bootcamp atau pelatihan sesuai perkembangan zaman seperti digital marketing, desain grafis dan juga coding. Dan yang gak kalah penting adalah harus adanya kolaborasi antara pemerintah, kampus dan juga industri supaya apa? Supaya anak muda masih bisa magang sebelum ia lulus. Intinya, pengangguran akan menjadi tantangan besar bagi anak muda. Namun, dengan kita yang selalu memanfaatkan peluang, berani berinovasi, mencoba hal baru, akan selalu ada kesempatan baru bagi kita semua. Maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi generasi muda yang tidak hanya siap untuk menerima tantangan, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. Sekian dari kami, terima kasih.